Krisis Tren Bisnis. Bersama aku, Nadine. Dan aku Faris. Hari ini kita bakal bahas fenomena ngeri yang jadi momok buat perusahaan raksasa brand undertake sesuai cuplikan di awal. Kita mau bedah kasus yang sempat viral banget, yaitu ancaman boykot ke salah satu raksasa retail yaitu Indomaret gara-gara isu demo karyawan menuntut hak kerja. Betul banget, Riz. Awalnya, ini murni konflik internal antara manajemen dan serikat pekerja. Tapi tiba-tiba meledak jadi krisis reputasi nasional di Twitter dan TikTok. Nah, untuk membedah ini secara kritis, kita udah kedatangan 3 expert. Ada Maria, sang pakar medsos, ada Rian, sang pengamat konsumen, dan Rival selaku PR dan strategi bisnis. Halo semuanya. Halo semua, terima kasih udah undang kita bertiga ini ke acara ini. Semoga kita bisa saling sharingnya di ngobrol-ngobrol kali ini ya gitu ya. Oke, langsung aja nih ke Maria. Mar, secara kacamata sosial, media monitoring, kenapa isu kesejahteraan karyawan ini bisa memicu cancel culture dan viralitas negatif yang masif banget? Kenapa tuh Maria? Oke, jadi gini, sistem algoritma itu sangat menyukai narasi David versus Goliat, yang dimana rakyat kecil itu melawan korporat. Ketika ada pekerja yang mulai speak up dengan menggunakan hashtag tertentu, di sini algoritma mendeteksi bahwa isu ini itu merupakan isu yang sangat relatable dengan mayoritas pengguna media sosial yang juga merupakan pekerja. Dan di situ juga ada emotional trigger yang dimana netizen juga merasa harus ikut memviralkan sebagai rasa solidaritas. Dan di sini juga algoritma memfasilitasi kemarahan massal tersebut dan menjadikan hal tersebut itu sebagai trending topic. Jadi gitu. Wah, emosi publik yang menggerakkan algoritma ya? Iya, benar. Kalau Rian, dari sisi konsumen, apakah ancaman boykot dari cancel culture ini beneran ngaruh ke bisnis retailer yang notabene-nya itu kebutuhan sehari-hari? Ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus ya. Terima kasih Nadine telah memberikan pertanyaan tersebut. Jadi gini teman-teman, publik itu gampang sekali yang namanya terpancing emosi akan informasi-informasi yang beredar di internet. Mau itu informasinya jelas atau tidak, mereka bakal tetap mengomentari isu-isu tersebut. Nah, kadang gitu tuntutan karyawan itu perkara itu belum jelas. Tapi kalau yang saya lihat ya dan saya analisis, publik itu gampang yang namanya ngejudge. Apapun yang mereka temukan di internet, itu mereka bakal ya pasti jari mereka gatel dong mengomentari sesuatu postingan di media sosial. Nah, justru perusahaan itu emang harus hati-hati teman-teman. Karena kalau isu yang kita bahas sekarang ini itu kan perusahaan itu kurang yang namanya empati, dan terkesan kayak mengecam karyawannya, dan itu salah banget ya. Karena kalau menurut saya pribadi, yang namanya perusahaan itu satu yang kita wajibin itu trust itu apa? Kepercayaan. Karena kalau misalkan kepercayaan kita, reputasi kita itu udah hancur sebagai perusahaan, itu memang derajat kita kepercayaan akan menurun. Otomatis apa? Perusahaan kita bisa terancam bangkrut, bisa ngedown lah ibaratnya gitu. Nah, makanya menurut saya kalau kita yang sebagai perusahaan, semisal kita mendapatkan isu-isu jelek tentang perusahaan kita, emang kita kita di luar kendali kita ya sebagai perusahaan. Karena netizen itu emang suka di luar kontrol gitu komenan-komenannya. Nah, jadi yang bisa kita kontrol itu adalah lebih was-was lah dalam memberikan suatu statement dan lebih berempati kepada karyawan-karyawannya gitu lah teman-teman. Terima kasih. Nah, ini masuk ke ranah Rival nih. Val, kamu kan sering nanganin krisis dan ngerti banget urusan stabilitas bisnis dan keuangan perusahaan. Gimana sih caranya PR menghandle isu sensitif kayak ini supaya brand recovery-nya berjalan mulus dan gak bikin panik investor? Oke, makasih banget Faris atas pertanyaannya.
Jadi tuh sebenarnya yang penting itu ada di kecepatan dan akurasi, Mas Faris. Selama ini di dunia manajemen, kita itu selalu belajar tentang 6M. Tapi bentar, saya lupa ini 6M apa aja isinya. Saya googling dulu. Nah, jadi 6M itu tuh ada man, money, material, machine, method, market. Nah, 6M ini tuh emang penting, tapi di zaman digital yang serba cepat ini, kita butuh elemen ketujuh yang namanya menit atau waktu. Menarik nih. Tapi maksudnya minute itu kayak gimana ya, Val? Jadi tuh setiap menit yang kita terbuang, itu tuh di media sosial itu bisa memunculkan semakin banyak misinformasi. Yang tadinya perusahaan kita jeleknya di sini, dengan banyaknya misinformasi itu jadi kelihatan asumsi kalau perusahaan kita tuh banyak banget masalahnya gitu. Bener banget tuh, bener banget. Nah itu tuh ngebuat image kita jadi jelek banget di mata investor gitu. Nah terus juga kalau misal udah ketahuan perusahaan kita melakukan kesalahan, bener banget yang sempat disinggung sama Mas Rian tadi, kita tuh harus berhati-hati mengeluarkan berbagai macam statement gitu. Kita tuh nggak boleh bersifat defensif, tapi kita harus mengeluarkan dengan perasaan yang empati. Tapi bahkan di zaman sekarang pun netizen pasti banyak banget nemuin celahnya gitu buat ngegoreng perusahaan kita di media sosial. Nah, kita tuh harus kasih, jadi ketika kita ingin mengeluarkan statement, kita harus kasih data yang transparan gitu. Jadi misal bagaimana kita mengkoordinasi dengan karyawan, hasil diskusinya itu harus transparan juga. Jadi publik tuh tahu kalau kita udah melakukan berbagai cara yang sangat efektif gitu. Misal di kasus Indomaret ini kan kayak serikat pekerja kan menuntut haknya mereka sebagai pekerja kan. Jadi publik tuh tahu kalau kita emang sudah berusaha semaksimal itu agar hak-hak para pekerja tercapai. Jadi sebenarnya nggak boleh bersifat defensif lah, pokoknya nggak boleh main aman gitu. Karena ya pada dasarnya tuh kalau yang saya lihat dan saya perhatikan di dunia sekarang, netizen itu suka banget yang namanya nyari sensasi, Pak, gitu Pak. Bener banget. Kayak mereka dengan mudahnya komentar di media sosial dengan tujuan sebenarnya mungkin mereka nggak ngerti isunya. Mereka cuma pengen mengeluarkan emosi mereka yang mungkin mereka lagi capek gitu, terus mereka pengen meluapkan, bingung mau meluapkan di mana gitu. Dengan komen itu kan mereka kayak mencari sensasi gitu. Nah, jadi ketika bener banget yang dibilang Mas Rian tadi, kalau kita udah ngeluarin statement berbagai macam, nah kalau semuanya itu berjalan lancar, maka recovery dari reputasi perusahaan kita itu bakal tercapai dan dapat mempertahankan investor biar nggak pergi gitu karena reputasi kita yang turun. Nah, setuju banget nih sama Mas Rival sama Mas Rian. Itulah kenapa sosial media monitoring ini harus real time. Karena setiap menitnya itu kita harus pantau dan kita bisa tahu nih kapan statement tersebut bisa dirilis agar tujuannya itu statement yang kita rilis atau yang kita sampaikan itu tidak dapat menyinggung pihak lain yang mendengar atau membaca statement tersebut gitu. Bener banget tuh, bener banget kata Maria ya yang Maria bilang ya. Setuju sih. Kalau emang solusinya apa sih sebenarnya? Kalau perusahaan sudah terlanjur reputasi jelek, Bang. Ya, menurut lo apa? Menurut lo? balik lagi sih, karena emang apa yang tahu masalahnya kan cuma perusahaan ya. Jadi sebisa mungkin tuh kalau mau benerin reputasi kita, ya kita harus ngasih penjelasan yang jelas-jelas. Gimana sejelas-jelasnya gitu lah. Tutupin gitu ya? Iya, betul. Jangan kayak malah kayak ya benar harus gak boleh bohong, apalagi kalau misal perusahaan ngasih fakta yang nggak valid. Itu justru memancing amarah netizen itu ya. Benar, malah makin memperburuk keadaan sih. Tapi netizen itu emang gila bisa bilang sekarang ya. Maksudnya mereka tuh bergerombolan mau komentar dengan cuma komentar doang, bayangin aja bisa menjatuhkan suatu perusahaan. Iya, benar. Bisa memboikot perusahaan. Dan banyak sekali netizen itu yang dalam bahasa gaul atau bahasa anak-anak Gen Z ya FOMO gitu. FOMO bener banget itu dia bener banget. FOMO sih kalau menurut saya pribadi itu merupakan suatu kebiasaan yang buruk. Iya. Kayak sebenarnya emang orang itu nggak ngerti apa yang mereka komenin gitu. Tapi karena mereka lihat kok orang-orang pada ini isunya apa ya sebenarnya.
tapi mereka nggak meneliti terlebih dahulu, mereka cuman FOMO, mereka cuman kayak kayaknya asik nih komentar nih di postingan ini gitu, kayak seru nih, aku ikutan lah gitu. Padahal mereka sebenarnya nggak ngerti apa yang dibahas gitu. Tapi salut juga sih sama tindakan Indomaret ini ya. Karena kalau kita lihat sih per tanggal berapa ini sekarang? Per tanggal 3 Juni itu kalau dari berita yang ada ya, kalau dari yang saya research itu mereka sudah mulai untuk memenuhi tuntutan dari para karyawannya gitu Mas. Jadi bener, jadi tuh si Indomaret tuh benar udah menciptakan, mengimplementasikan elemen ke-7 dari 6M. Jadi 7M ya sekarang. Oh, aduh. Bener. Ibaratnya keluhan dari karyawannya itu akhirnya ada solusinya gitu. Iya, udah didengar sama Bener. Harus sih kalau gitu ya. Ya guys, jadi intinya emang reputasi itu harus dijaga, dan sebagai netizen Bener kita banget. juga nggak boleh FOMO ya. Iya. Obrolan kita hari ini tuh daging banget. Wah, jelas dong. Parah. Nah, dari sini kita juga pasti belajar ya kalau dari kasus Indomaret ini ngajarin kita kalau krisis internal itu nggak bisa lagi disembunyiin di era digital ini. Apalagi ada netizen, itu dia. Benar, kesimpulannya jangan meremehkan cancel culture, guna empati dan komunikasi publik, dan memperhatikan elemen minit dan mengeksekusi strategi penanganan krisis. Terima kasih buat Maria, Rian, dan Rival buat insight yang tajam. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga analisis ini bermanfaat. Aku Nadine Dan aku Faris, kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum. Sampai jumpa.